Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deno Sri Luwi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembaruan Turki Utsmani. Baiklah, jika kita berbicara tentang Islam pada era modern, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ide-ide pembaharuan pada masa itu. Pada masa tersebut, bangsa Eropa mengalami kemajuan yang sangat pesat, meninggalkan peradaban umat Islam yang kurang berkembang pada periode sebelumnya. Akibatnya, umat Islam di Turki Utsmani semakin terdesak karena mengapa? Karena bangsa Barat gencar melakukan aksi-aksi invasi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka punya, mereka melakukan invasi yang besar-besaran, sehingga menyebabkan mereka mengambil wilayah-wilayah Turki Utsmani. Karena umat Islam di Turki yang semakin terdesak, mau tidak mau, umat Islam di Turki harus memunculkan ide-ide pembaharuan. Untuk apa ide-ide pembaharuan itu? Tujuannya adalah untuk mengajar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa Barat. Selain itu juga diharapkan dengan adanya ide-ide pembaharuan dapat membawa umat Islam ke era yang lebih baik lagi, di mana akan mengalami ilmu pengetahuan teknologi yang meningkat serta kebudayaan juga meningkat. Pembaharuan di Turki dimulai pada saat Sultan Mahmud II berkuasa, di mana beliau menerapkan sistem demokrasi pada pemerintahannya. Selain itu, di bidang militer, beliau mendirikan sekolah militer, kedokteran dan teknik. Lalu di bidang hukum, beliau memilah antara hukum agama dan hukum barat atau sekuler. Setelah itu, selain di bidang tersebut, dia juga melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, ia memasukkan kurikulum yang lebih inovatif. Kurikulum tersebut dia adaptasikan dari barat, kemudian mereka bawa ke Turki. Setelah masa pemerintahan Sultan Mahmud II, ide-ide pembaharuan di Turki dilanjutkan oleh gerakan Tanzimat. Tokoh-tokoh pada gerakan Tanzimat antara lain seperti Ali Pasha dan lain-lain. Sehabis dari gerakan Tanzimat, ide-ide pembaharuan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi dilanjut oleh gerakan Utsmani Muda. Setelah dilanjutkan oleh gerakan Utsmani Muda, pembaharuan di Turki dilanjutkan lagi oleh gerakan Turki Muda. Dan yang terakhir, gerakan pembaharuan di Turki dilanjutkan atau dimunculkan oleh Mustafa Kemal. Pembaharuan yang pertama yaitu oleh Sultan Mahmud II. Pelopor pembaharuan Turki yaitu Sultan Mahmud II, pembaharuan Turki Utsmani pada abad ke-19, sama halnya dengan pembaharuan di Mesir, merupakan pembaharuan yang dipelopori oleh pemimpinnya. Jika di Mesir Muhammad Ali Pasha yang menjadi pemimpin pelopornya, maka di Kesultanan Turki Utsmani yang menjadi pemimpin pelopornya adalah Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir di Sarai, Juli tahun 1785. Ia adalah putra dari Abdul Hamid yang memperoleh pendidikan di istana pada bidang bahasa-bahasa Islam klasik, agama, hukum, sastra, dan juga sejarah. Ia diangkat menjadi sultan pada tahun 1807. Ketika ia naik tahta dan menjadi sultan di Kesultanan Turki Utsmani, Sultan Mahmud II lebih memusatkan perhatiannya pada berbagai perubahan internal. Perbaikan internal tersebut dipusatkan pada rekonstruksi kekuatan gerakan angkatan bersenjata Kesultanan sehingga menjadi kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Di tahun 1826, dia membentuk suatu korps tentara baru yang diasuh oleh pelatih-pelatih yang dikirim oleh Ali Pasha dari Mesir. Ia menjauhi pemakaian pelatih-pelatih dari Eropa atau Kristen pada masa lampau. Kemudian mendapat tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju oleh pembaharuan itu. Perwira-perwira tinggi Janissary menyetujui pembentukan korps baru itu, tetapi perwira-perwira bawahan mengambil sikap menolak. Beberapa hari sebelum korps baru itu mengadakan parade, Janissary memberontak dengan mendapat restu dari Mufti Besar Kesultanan Utsmani. Sultan memberikan perintah untuk mengepung Janissary yang memberontak. Pertempuran darah pun terjadi dan kurang lebih 1000 Janissary
mati terbunuh. Tarekat Bektashi sebagai tarekat yang mempunyai banyak anggota dari Janisari itu pun dibubarkan. Kemudian Janisari sendiri dihapuskan dengan hilangnya ulama yang anti pemberontakan. Maka usaha-usaha pembaruan di Kesultanan Utsmani abad ke-19 mulai dapat berjalan dengan lancar. Sultan Mahmud II juga mengadakan perubahan dalam organisasi pemerintahan Kesultanan Utsmani. Menurut tradisi Kesultanan Utsmani dikepalai oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Dalam memiliki kekuasaan duniawi, ia memakai titel sultan dan sebagai kepala rohani ia memakai gelar khalifah. Ia memiliki dua kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan pemerintah negara, dan yang kedua yaitu kekuasaan dalam menyiar dan membela Islam. Pembaharuan yang diadakan oleh Sultan Mahmud II telah menjadi dasar bagi pemikiran dan usaha pembaharuan selanjutnya di Kesultanan Utsmani abad ke-19 dan Turki abad ke-20. Selanjutnya adalah pembaharuan oleh gerakan Tanzimat. Tanzimat adalah periode pembaharuan di Turki yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid tahun 1839 sampai 1861. Kemudian pada masa Sultan Mahmud II, putra Sultan Mahmud II dan Sultan Abdul Aziz pada tahun 1861 sampai 1876. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan di Turki. Pembentukan perbaikan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembaharuan di Turki. Tokoh yang terkenal dalam periode Tanzimat yaitu Mustafa Pasha. Selama pemerintahan Mustafa Pasha, ia melakukan pembaruan di bidang militer. Kemudian membentuk nizam atau tentara nizam yang lebih maju atau yang lebih baik. Dan dia juga membentuk lembaga kesultanan yang besar dianggotakan oleh orang-orang dengan jabatan yang tinggi. Kemudian pada masa Mustafa Pasha, ia membawa pengaruh besar pada masa periode Tanzimat. Tokoh Tanzimat yang pemikirannya banyak diketahui adalah Mehmed Syadid Rifat Pasha pada tahun 1807 sampai 1856. Untuk menyalurkan dan melaksanakan ide pembaharuannya, ia mendirikan Tanzimat dan ia sendiri yang menjadi ketuanya. Untuk menjadikan Turki sebagai kesultanan yang maju, Syadid Rifat Pasha mengajukan beberapa tokoh pikiran. Yang pertama, Turki hanya dapat mencapai peradaban modern barat bila dapat menciptakan suasana yang damai dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat. Yang kedua, menjadikan Turki sebagai negara yang makmur, maka tidak ada pilihan kecuali keseharusan menjadikan rakyat Turki sebagai rakyat yang makmur juga. Sedangkan kemakmuran rakyat hanya dapat diperoleh dengan menghilangkan pemerintahan yang absolut. Ide pembaharuan yang dilontarkan oleh beberapa pejabat pemerintahan seperti Syadid Rifat Pasha dan Mustafa Rashid Pasha mendapat sambutan dari pusat kekuasaan. Sultan Abdul Majid tanggal 3 November 1839 mengumumkan deklarasi Gugane yang dimaksudkan untuk melakukan reorganisasi secara struktural dan komprehensif. Deklarasi tersebut memiliki dua tujuan yang sama. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan dan kekuatan-kekuatan bangsa Eropa yang secara serius telah melakukan intervensi dalam beberapa urusan dalam negeri Turki sebagai pemecah krisis Yunani. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri pemerintahan dalam negeri. Pembaharuan Tanzimat di bidang pendidikan adalah memberikan sistem pendidikan secara menyeluruh. Pembaharuan Tanzimat di bidang hukum memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk menjadikan hukum Utsmani diterima oleh masyarakat Eropa. Dan yang kedua untuk memodernisasi sistem hukum Islam yang tradisional.
Kemudian yang ketiga yaitu pembaruan oleh Utsmani Muda. Utsmani Muda ini awalnya berasal dari perkumpulan rahasia didirikan pada tahun 1965 dengan bertujuan untuk merubah pemerintahan yang absolut menjadi pemerintahan yang konstitusional. Setelah rahasia itu terbuka, para pembuka itu lari ke Eropa tahun 1867. Di sana gerakan mereka mendapat nama Utsmani Muda. Sebagian dari mereka kembali ke Istanbul setelah Ali Pasha tiada. Salah satu pemikir Utsmani Muda adalah Zia Pasha tahun 1825 sampai 1880. Dalam mengadakan pembaharuan, Zia tidak setuju jika pendirian meniru Barat. Ia menentang pendapat yang tersiar, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Islam itu merupakan penghalang bagi kemajuan Islam atau kemajuan negara. Tokoh lainnya yang berpengaruh adalah Nami Kemal. Ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Sinarsi, seorang sastrawan yang belajar di Prancis. Ia menerbitkan surat kabar yang banyak berpengaruh dalam kebangkitan. Dalam pembaharuan itu, ia melihat bahwa ajaran Islam sudah banyak kurang diindahkan dan terlalu banyak memakai institusi-institusi sosial Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Nami Kemal menyampaikan analisis tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya, yaitu yang pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan yang absolut menjadi sistem pemerintahan yang konstitusional. Yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara dibentuk dan dipimpin oleh khalifah. Yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Dan yang kelima, kepala negara dalam mengurusi negara tidak boleh melanggar syarat-syarat. Itu merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Selanjutnya adalah pembaharuan oleh Turki Muda. Sultan Hamid II adalah benteng terakhir Utsmani, kedaulatan yang membubarkan parlemen. Maka ia memerintah dengan tegas. Dia mengawasi dengan ketat gerakan bawah tanah yang dianggap membahayakan. Ketegasan itu menjadikan banyak orang yang tidak senang, dan akhirnya timbul pemberontakan. Akibat Fremalsori, Sultan Hamid II mengetahui gerakan tersebut berkat mata-matanya yang bernama Ismail Meher Pasha, dan mata-matanya itu meninggal secara misterius pada tahun 1908 revolusi. Dikarenakan setelah mengetahui gerakan itu, mereka mengulang kekuatan melalui orang-orang buangan di Kesultanan Turki Utsmani. Mereka melakukan penyerangan melalui kritikan menyeluruh tentang sistem monarki Kesultanan Abdul Hamid II. Gerakan Turki Muda dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu liberal yang menginginkan disiliasi beberapa hak khusus untuk kelompok mayoritas. Yang kedua yaitu kelompok nasionalis yang menginginkan dominasi Turki dan kekuasaan terpusat. Dua kelompok ini menggunakan Komite Pemersatu dan Kemajuan sebagai alat terbuka untuk mendapat kekuasaan. Kaum Turki Muda adalah sekelompok pembaharuan pertama kali yang merancang industri dan disahkan oleh Undang-Undang tentang Industri. Kemudian pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Mustafa Kemal lahir di Salonika tahun 1881. Ayahnya bernama Alinza. Ayahnya bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan pemerintah di kota itu. Ibunya bernama Zubaidah. Ibunya itu seorang wanita yang taat pada agama. Semasa sekolah, Mustafa Kemal sudah mengenal politik melalui temannya yang bernama Ali Baidi. Berkat dorongan teman-temannya, Mustafa Kemal mulai mempelajari bahasa Prancis sehingga dapat memperdalam ilmu pengetahuannya dari karangan-karangan filsuf Prancis.
Di medan pertempuran, ia berani menunjukkan keberanian dan kecakapannya. Atas jasanya, ia naik pangkat dari kolonel menjadi jenderal dan ditambah dengan gelar pasya. Setelah Perang Dunia I, ia diangkat menjadi panglima dari seluruh pasukan di Turki Selatan. Atas usaha Mustafa Kemal dan teman-temannya, ia dapat membentuk Majelis Nasional Agung dan Mustafa Kemal yang menjadi ketuanya. Pertama-tama, Mustafa Kemal dan teman-temannya secara perlahan dapat menguasai situasi yang berada di Turki sebagai pemenang dan mengalahkan sekutu. Ia dapat memegang de facto dan de jure pada saat itu. Tahun 1923 ditandatangani perjanjian Wizard. Dalam pemikiran Kemal, ia mendapat pembaharuan ide dalam dua pembaharuan. Yang pertama, pembaharuan dari nasionalis Turki dan ide-ide dari Barat westernisasi atau sekularisasi. Dan nasionalisme menjadi dasar pembaharuan yang dibuat oleh Mustafa Kemal. Pembaharuan pertama ditunjukkan dalam bentuk negara. Pemerintahan harus dipisahkan dari keagamaan. Di Sidang Agung pada tahun 1923, Mustafa Kemal menghapus jabatan Sultan dan Raja Turki hanya memegang sebagai jabatan khalifah saja. Kemudian Mustafa Kemal kembali menghapus jabatan khalifah. Tahun 1924, semua madrasah ditutup dan diganti dengan sekolah imam dan khatib. Tahun 1928, pelajaran bahasa Arab dan Persia dihapus dan diganti dengan pelajaran bahasa Latin. Terus westernisasi dan sekularisasi diadakan bukan hanya di bidang institut saja, tapi juga di bidang kebudayaan dan adat istiadat. Hal yang dibuat oleh Mustafa Kemal ini menjadi peluang dari kalangan yang menyetujui westernisasi dan cenderung pada hubungan Barat, menjadikan Turki sebagai contoh utama dan menjadikan sebagai teladan. Itulah akhir dari presentasi saya. Apabila masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.